dan universitas dan universitas jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Video ini dibuat untuk mendukung tugas mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan dengan dipengaruhi Bapak Islam SPDMP. Inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, atau metode yang disarankan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa investasi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Innovation dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan dalam segala karya baru atau pembaruan. Tetapi ada yang menjadikan kata innovation menjadi kata Indonesia, yaitu inovasi. Inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan, karena hal yang baru itu hasil penemuan. Kata penemuan juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris, yaitu discovery dan innovation. Discovery adalah suatu penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, namun belum diketahui orang. Misalnya penemuan benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika sudah lama ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Maka dikatakan Columbus menemukan benua Amerika. Artinya, orang Eropa lah yang pertama menjumpai benua Amerika. Dalam pembuatan inovasi, membutuhkan gagasan serta ide dalam penciptaannya. Gagasan tersebut harus selalu mempertimbangkan permasalahan yang terjadi, serta bagaimana cara menanggulangannya. Sebagai sesuatu yang baru saja dibuat, inovasi memiliki berbagai manfaat yang sangat berguna. Ada beberapa manfaat inovasi dalam pendidikan, yakni yang pertama, memberikan solusi untuk memecahkan suatu masalah. Manfaat pertama dari inovasi yang dilakukan yakni dapat memberikan solusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Tentu saja akan ditemukan banyak permasalahan, baik permasalahan secara internal, berasal dari guru, sistem pembelajaran, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu meningkatkan produksi peserta didik dan pengajar. Dengan memikirkan suatu ide atau gagasan yang baru mengenai penciptaan inovasi, maka akan tercipta sesuatu yang baru. Seseorang guru atau tenaga kerja dapat membuat ide atau gagasan tertentu untuk menerapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga yaitu meningkatkan ketangguhan terhadap perkembangan zaman, yaitu dapat meningkatkan ketangguhan baik peserta didik maupun tenaga pengajar dalam menghadapi perkembangan zaman yang kian pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi, informasi yang kian melesat dalam segala aspek kehidupan, maka hal tersebut juga perlu diterapkan dalam bidang pendidikan. Salah satu inovasi untuk menghadapi perkembangan zaman di bidang pendidikan yang saat ini mungkin sudah diterapkan di banyak lembaga pendidikan yaitu dengan memanfaatkan internet untuk proses belajar. Lewat inovasi ini dapat meningkatkan ketangguhan siswa dan guru dalam perkembangan zaman. Metode pembelajaran ini banyak dilakukan terutama pada saat pandemik seperti sekarang, ketika siswa harus belajar secara daring atau dalam jaringan. Dan yang keempat yaitu menghasilkan sesuatu yang baru. Inovasi di bidang pendidikan dapat menghasilkan hal baru, yang unik juga berkualitas, baik sebagai siswa, tenaga pengajar, maupun masyarakat sekitar. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari pendidikan yakni untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga dengan menciptakan inovasi ternyata di bidang pendidikan, maka akan tercipta sesuatu yang baru dan lebih baik. Pendidikan secara umum dapat diberikan dua buah model inovasi baru, yaitu top-down model dan bottom-up model. Top-down model yaitu inovasi pendidikan yang diterapkan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional selama ini. Kemudian bottom-up model, yaitu model inovasi yang bersumber dari hasil ciptaan dari bawah
dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Inovasi pendidikan seperti yang dilakukan oleh Depdiknas yang disponsori oleh lembaga-lembaga asing cenderung merupakan top-down innovation. Inovasi ini sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi. Banyak contoh inovasi yang dilakukan oleh Depdiknas selama beberapa dekade terakhir ini, seperti cara belajar siswa aktif, guru pamong, sekolah persiapan pembangunan, sekolah kecil, sistem pengajar modul, sistem belajar jarak jauh, dan lain-lain. Namun, inovasi yang diciptakan oleh Depdiknas bekerja sama dengan lembaga-lembaga asing seperti British Council dan USAID, dan lain-lain sebagainya, dan tidak bertahan lama dan hilang. Tenggelamnya begitu saja. Model inovasi yang dilakukan hanya berjalan dengan baik pada waktu berstatus sebagai proyek. Tidak sedikit model inovasi seperti ini pada saat diperkenalkan atau bahkan selamanya pelaksanaan hanya mendapat penolakan, bahkan hanya dari pelaksana inovasi itu sendiri, tapi juga para pemerintah dan administrator di Kanwil dan Kandet. Dalam konteks pendidikan, inovasi dapat berjalan dengan baik dan akan menghasilkan suatu hal yang positif dan lebih baik jika para praktisi pendidikan memahami beberapa karakteristik dari inovasi pendidikan tersebut. Karena karakteristik inovasi pendidikan tersebut merupakan sifat yang melekat pada diri inovasi pendidikan itu sendiri. Karakteristik inovasi pendidikan antara lain relatif outstanding, artinya relatif tentunya dibandingkan dengan yang telah ada sebelumnya. Compatibility, artinya apakah inovasi tersebut akan konsisten secara nilai, pengalaman, dan kebutuhan para adopter. Testability, artinya seberapa jauh inovasi tersebut bisa diuji cobakan di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan. Compatibility, artinya apakah inovasi tersebut dapat diperlihatkan secara nyata hasilnya kepada para peserta didik, dan apakah kita bisa melihat variasi-variasi saat mengaplikasikan inovasi tersebut. Complexity, artinya apakah guru-guru memerlukan pelatihan untuk mengaplikasikan inovasi tersebut, dan apakah akan menambah tugas kerja guru. Ada 4 macam strategi inovasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu strategi fasilitasi. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitasi adalah untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan. Diutamakan penyediaan fasilitasi dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Dan yang kedua yaitu strategi pendidikan. Pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud agar akan menggunakan fakta itu atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan atau klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong, atau mengajak untuk mengikuti. Yang keempat yaitu strategi pelaksanaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi pelaksanaan artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan yang dipaksakan merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Manajemen inovasi pendidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya yang berupa ide, praktek, objek, dan metode baru yang di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Program inovasi dirancang untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dalam rangka peningkatan kualitas, fleksibilitas, serta hal lain yang dipandang tertinggal dengan peradaban. Ruang lingkup inovasi manajemen pendidikan meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pemimpin, mengendalikan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan, seperti sumber daya manusia, sumber belajar, serta sumber fasilitas dan dana. Berdasarkan pendapat Drucker dalam Darwin 2006, bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbaruan yang mendorong pada inovasi dalam manajemen pendidikan antara lain, yang pertama yaitu kondisi yang diharapkan, kedua munculnya ketidakwajaran, ketiga inovasi yang muncul berbasis pada kebutuhan dan proses, keempat perubahan dan struktur industri pasar, kelima kondisi geografis, keenam perubahan materi, suasana dan makna, dan yang ketujuh adalah pengetahuan baru. Mengingat pula bahwa persaingan antar lembaga dan kawasan nasional maupun internasional semakin tampak, pilihan untuk segera mengajarkan percepatan tidak dapat ditawar lagi. Hanya perlu dipertimbangkan konsep-konsep yang jelas tentang program inovasi yang akan diperoleh untuk dirumuskan secara matang. Hilangnya motivasi mengajar dan bekerja juga terjadi. Hal ini mungkin terjadi sebagai contoh, seorang guru mengajar di sekolah selama 15 tahun atau 20 tahun. Kurang waktu begitu lama akan terasa menjenuhkan. Jika tidak ada perubahan apapun, mengajar tetap akan motivasi, yaitu ceramah, sehingga tidak ada perubahan pada lingkungan dan format pendidikan. Rumusan konsep ini lebih baik melibatkan banyak pihak, yaitu pihak sekolah, guru, kepala sekolah, dan karyawan. Pihak sekolah, tokoh masyarakat, terutama yang anaknya bersekolah di kelas tersebut, agar keterkaitan emosionalnya membantu serta mendukung program ini secara penuh. Untuk pihak-pihak yang lain yang dipandang penuh dan absen.